Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Willis Bejajo. Kali ini saya akan menjelajah lagi di daerah Kalimantan Utara, di ibu kotanya ya. Nah, untuk video kali ini saya akan menyasar di pinggiran kotanya. Kotanya aja sepi, apalagi pinggirannya. Nah, di samping saya ini ada namanya, saya lupa tapi orangnya ganteng, Mr. Kobi. Berwibawa. Dia sempat sukses, sempat juga terpuruk, tapi untuk saat ini dia masih tahap membangun lagi. Ya. Oke, coba kenalkan Mas, siapa namanya Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Kobi. Saya asli dari Tanjung Selong. Ya, saya tinggal di daerah Kampung Arab, Kampung Arab, Labuan. Nah, Oke, keturunan Cina Dayak. Cina Dayak. Iya. Pantas, ada putihnya, ada sipitnya, Iya. ada apa namanya itu, ya ciri khasnya lah perpaduan antara Cina dan Dayak. Iya. Kalau yang belakang itu sudah kenalkan kemarin. Ah, Nah, ini kita akan menuju ke Kilo. Kerjanya apa sekarang nih, Pin? ya sekarang lagi Bisnis online kalau saya bisnis lihat ya. online, juga jalan di situ. Ya, makelar tanah juga. Ya, juga di situ juga ada hasil-hasilnya. Ya lumayan lah. Ya. Sama properti yang sekarang ini sedang dibangun, lagi ada yang sewa juga tempatnya, penyewaan properti. Berarti asli sini, Pin ya? Asli sini. Asli Tanjung Asli Selong. Oke. Nah, kalau yang di belakang itu sudah saya wawancara kemarin. Nah, sekarang ini saya anggap aja lah ini podcastnya Willis Bejajo, tapi di perjalanan, di mobil. Kita bincang-bincang sekarang ini ya. Ada di perempatan Sengkawit. Nah, kami mau menuju Jelarai, karena di Jelarai itu sudah lumayan padat. Kalau di Kalimantan Utara ini, khususnya Tanjung Selor, itu daerah teraman seluruh Indonesia loh, Bi. Iya. Nah, karena waktu saya ke Makassar, ke Jawa, ke Sumatera, daerahnya kalau masalah keamanan tidak aman. Jadi seperti kayak kendaraan itu sering kehilangan, kendaraan bermotor, mobil, bahkan pengamanannya pun super ekstra. Tapi kalau kita di Kalimantan Utara ini, khususnya di Tanjung Selor ibu kotanya, Termasuk aman lah. termasuk aman sekali. Iya. Motor kita berpuluh-puluh motor depan rumah, kita tinggal tidur, itu nggak ada yang hilang. Bahkan kuncinya kadang-kadang Bahkan ditinggal kuncinya masih di motor. motor. Nah, orang yang tak kemana. Nah, kira-kira kenapa Bi kok bisa aman begini? Ya, karena masih juga kental dengan kenal satu sama lain ya, masih baru juga, orang juga masih kenal satu sama lain. Terus yang kedua, pendatang juga belum terlalu begitu membludak ya. Iya. Yang ke juga jalurnya, sistemnya di sini juga dia ada batas-batasannya. Dia kan Tanjung ini kan seperti pulau gitu ya. Iya. Jadi dia hanya ada aksesnya yang bisa dilewati, dan itu memang terbatas sekali. Jadi kalau misalkannya terjadi kayak kriminal, kayak seperti pencurian, perampokan dan bahkan sebagainya, yang itu bisa gampang sekali polisi pihak berwenang mencarinya ya. Karena dia punya dia area lingkupnya masih sangat bisa ditelusuri gitulah. Dan juga orang di sini yang paling penting itu mereka tuh ramah tamah. Iya. Ramah tamah dan mengenal satu sama lain. Jadi misalkannya ada yang jadi kayak pencurian gitu, oh sudah kenal, ini motornya si A, ini mobilnya si B, sudah tahu. Jadi intinya di sini saling mengenal satu sama lainnya masih sangat kuat gitu. Iya.
karena kita di sini tuh ruang lingkupnya masih terbatas ya. Padahal Kalimantan Utara ini Tanjung Selor luas loh sebenarnya. Iya. Cuman karena penduduknya terpencar kan. Betul, betul. Nah, walaupun terpencar, tetapi tingkat keamanannya itu masih terjaga. Contohnya kalau ada orang mau mencuri, orang berpikirnya itu mungkin 100 kali bahkan 1000 kali kalau Betul. orang mau mencuri. Karena sudah pasti ketahuan. Iya, Mau lari kemana kita? betul. Apalagi di sini sudah ada Polda, Ya, sudah ada Korem. Jadi tempat-tempat ini sudah ya penjagaan tuh sudah mulai betul-betul pemerintah di sini sudah mempersiapkannya gitu untuk dari segi keamanan. ya. Ya, orang nyaman lah kalau untuk tinggal di Tanjung Selor ini. Bahasa Banjarnya nyaman benar ya kan. Ya, kita sudah melewati Telur Pecah tadi ya. Telur Pecah kita sudah lewat. Sekarang kita sudah masuk ke Jelarai dan tujuan kita kali ini mau ke Kilo 9 ke arah Polda ya. Polda Ke ya. arah Polda. Oke. Nah, tadi tingkat keamanannya kan sudah teruji di sini. Iya, Saya sudah beberapa tahun di sini, jarang saya mendengar pencurian, walaupun ada 1-2 tapi pasti ketangkap. pasti ketangkap. Pasti ketangkap. Maka dari itu masyarakat di sini untuk melakukan pencurian itu mikir. Iya, Nah, kalau itu pun terjadi ada pencurian, otomatis ada orang masuk atau orang baru di sini yang tidak tahu kondisi sini, dia melakukan pencurian dan ketahuan. iya betul sekali. Nah, dan sekarang ini teman-teman dimanapun berada, di Tanjung Selor ini masyarakatnya majemuk. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, bahkan dari Aceh sampai Papua itu ada di Tanjung Selor ini. Iya, Nah, tingkat kerukunan, baik itu kerukunan beragama, kerukunan apa lagi itu ya, kerukunan antar suku itu sangat terjaga. betul. Nah, sempat terjadi pada tahun 2000 berapa? 2010 apa 2009? Iya, itu sempat ada gesekan antara dua suku, suku Dayak dan suku Bugis. Iya, Tetapi alhamdulillah tidak berkepanjangan dan itu bisa diselesaikan oleh Alhamdulillah. aparat yang ada di Kalimantan Utara ini. Iya. Nah, kalau sekarang karena adanya tadi Polda, Brimob, Brimob, Korem, Korem. terus apa lagi itu ya, Raja Alam, Iya, terus sudah ditambah lagi dengan Kalimantan Utara. Kalau kemarin kan masih Kabupaten Bulungan ya. masih kabupaten. Nah. Ini termasuk provinsi terbaru. Ya, jadi sudah dipastikan sangat aman sekali baik kerukunannya maupun mobilitas kita sehari-hari, Iya. kriminalitas itu bisa terjangkau. Nah, untuk Kalimantan Utara ini sebenarnya terdiri dari 5 kabupaten. Iya. Sebutkan, Bin. Tarakan, Tarakan, Kota Madia ya. Kota Madia, Tarakan, Bulungan. Bulungan, Habis itu Malinau, Nunukan, Malinau, KTT. KTT. Ya, pas 5. Nah, berarti yang paling ramai penduduknya yang mana, Bin? Kalau saya lihat dari segi keramaian itu kayaknya Tarakan ya. Tarakan. Karena Tarakan ini dia pertama satu dia juga pulau yang dia dijuluki Singapura kecil. Oh, lintas Singapura. Ya, jadi dia lintas persinggahan. Hmm. Airportnya juga di sana. Terus di sana juga ada mallnya. Ya meskipun mallnya sekarang tidak jalan ya. Ya. Pelabuhannya. Pelabuhannya dari Surabaya, dari Sulawesi, itu semua di daerah situ, di daerah Tarakan itu. Ya. Oh, berarti Tarakan ini adalah sebuah pulau maju ya? Pulau Maju. Nah, dia ini dikategorikan adalah kota transit. Ya, kota transit dan juga sumber daya alamnya tuh luar biasa Mas Wilis. Nah, apa aja sumber daya Jadi alam yang sumber Tarakan itu? daya alamnya Tarakan itu dia minyak bumi. Oh, minyak bumi ya? Iya. Masih Jadi banyak sana ya? masih banyak termasuk di daerah
tanah merah, tanah liat yang bisa dikatakan tanah liat itu juga minyak buminya masih banyak sekali. Iya, iya. Bahkan ada di situ bunker-bunker minyak bekas kerjaan Belanda dulu yang masih iya. ada di sana. Nah itu, jadi minyaknya berlimpah untuk kota Tarakan itu sendiri. Tapi Tarakan sekarang sudah padat. Ya, Sudah padat sekali. padat sekali. Nah, cuman kelebihannya nih ya, karena tadi itu kota transit, jadi setiap orang ataupun masyarakat di luar Kalimantan Utara khususnya yang mau datang itu pasti melewati Tarakan dulu. Betul. Baik lewat udara maupun lewat Kapal. laut ya kapal. Laut, ya. Nah, jadi kalau kita mau terbang ataupun mau keluar kota dari Tanjung Selor ini, kita nyebrang dulu, naik namanya speedboat. Speed, ya. Nah, speedboat kurang Speed besar. lebih, ya speed besar ya sekarang. Iya. Kurang lebih itu ongkosnya itu 140-an. 140.000. Ya. Dengan jarak tempuh 1 jam 15 menit. Ya, betul sekali. ya? 1 jam 15. Ya. Nah, karena proteksinya sekarang di bandara itu lumayan ketat sekarang, jadi kayak taksi-taksi itu tidak seperti kayak taksi online itu tidak boleh lagi masuk bandara karena bandara sudah mempunyai taksi sendiri. Ya, mungkin untuk meningkatkan pendapatan Ya, mereka daerah. ya. Betul. Bisa dikatakan. Nah, kalau Nunukan, Bi? Kalau Nunukan, saya belum pernah ninjak ya belum Nunukan. Ya, cuma Nunukan itu yang saya tahunya daerah situ tuh daerah dekat dekat perbatasan antara Indonesia Malaysia. Jadi ada namanya seberangannya itu ya, dia menyeberang. Itu seberangnya itu sudah tembus Malaysia. Jadi Malaysia daerah namanya Tawau. Oh, Tawau ya. Iya, Tawau. Yang saya tahunya kalau Nunukan itu. Cuma dia termasuk nomor 2 teramai di Kaltara. Iya. Saya pernah ke Nunukan, bahkan sampai ke Pulau Sebatik, perbatasan Malaysia dan Indonesia. Nah, kalau di Nunukan itu sebenarnya kan sudah ramai juga, tetapi tetap juga aksesnya kita harus dari Tarakan dulu. Ya. Karena Nunukan ini adalah pulau, jadi dikelilingin laut ya. Ya, dikelilingin Nah, laut. Dia tidak bisa kita lewat darat, bisanya lewat laut. Nah, tapi daerahnya maju juga. Maju. Nah, bagi teman-teman yang mau jadi TKI, ya bisa lewat Nunukan. Tapi yang legal ya, jangan ilegal. Kalau ilegal nanti dideportasi lagi, ya kan? Iya, iya, iya. Oke, ada lagi Malinau. Ya. Kalau Malinau bisa lewat darat ya. Ya, Malinau bisa lewat darat. Itu Kota Intimo. Oke. Ya. Kalau kita di Kalimantan Utara, keunggulan sebenarnya ini apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu? Di sini sebetulnya dari sumber daya alamnya, kalau kita lihat kalau kayunya luar biasa ya. Ya. Kayunya di sini sangat luar biasa. Mungkin nggak ada di daerah-daerah lain mungkin ya, kayu-kayu kayak seperti jenis ulin itu ada di sini. Ulin itu kayu yang sangat keras yang tahan sampai ratusan tahun. Gitu ya. Ya, gaharu juga kayu yang paling termahal, termasuk termahal juga di dunia. Oh, gaharu ya? Iya, gaharu. Itu harganya ya kalau dia kualitas hitam super itu bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran juta per kilo. Oh, per kilo ya? Per kilonya. Jadi banyak sekali sih sebetulnya. Kalau gaharu tuh kita mendapatkannya itu di mana tuh, Wi? Biasanya di hutan sih, Hutan liar ya? Hutan-hutan yang masih terlindung gitu ya. Dan memang tempatnya memang sangat ekstrim sekali. Tempat-tempatnya itu yang memang penuh resiko untuk mencarinya. Dan kebanyakan yang mencari ini hanya orang-orang lokal aja. Nah, itu kalau gaharu. Teman-teman, kita sudah berada di Kilo 2, itu di markasnya Brimob. Ya, sebentar lagi kita akan melintasi poskonya, apa namanya tuh,
kantornya Brimob atau markasnya Brimob. Nah ini sebelah kanan ini ya. Kondisinya juga lagi kurang bagus ya cuacanya nih ya, Iya. kayaknya hujan. Tapi enak begini, Bi. Iya. Ada bajaka. Ya, kayu bajaka. Betul. Sebenarnya kan di Tanjung Selor di Kalimantan Utara ini kalau masalah sumber daya alam nggak bisa dianggap sepele ya, karena Betul. apa yang ada di sini belum tentu ada di daerah lain. Betul. Nah ini kita menuju ke kilo 9 karena di situ ada proyek, mudah-mudahan kita bisa cuan lah. Ya. Nah, masyarakatnya bagus, ekonominya pun sebenarnya kan bagus loh di sini. Iya. Nah, Banyak sekali pendatang-pendatang yang berdatangan dari Pulau Jawa, dari Sulawesi. sukses kan? Mereka berhasil di sini. Nah, Yang tadinya mereka cuma modalnya cuma ya pas-pasan aja ya Iya. untuk hidup, tapi ternyata mereka bisa berhasil di sini. mayoritas berhasil. Iya. Mayoritas. Mayoritas. Ya. Karena di sini bukan hanya bicara tentang kayu aja, di sini Iya. juga ada tambang batu bara, juga ada sawit, ya kan, minyak bumi, tambang bahkan emas tambang emas. juga ada. Nah ini kita sudah masuk ke kilo berapa nih, Bi? Kilo 2 Kilo 2. dekat perumahan Jokowi. Kalau bilang perumahan Jokowi di sini, padahal perumahan subsidi. Tapi karena dia di era Jokowi disebut Perumahan Jokowi ya. Jokowi. Oke, yang belakang ngobrol-ngobrol, rokok-rokok, ada rokok mana? Hai. Rokok-rokok. Iya kan, Bi, nyantai. Ya, yang bagi yang perokok silakan perokok. Nah, ini teman-teman dimanapun berada, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Nah, tapi posisi kita berada di dalam mobil. Kenapa saya lepas ini ya? Bisa bagi rokoknya dong, tapi nggak ada minum kita ini. Nanti kalau sudah cuan kita beli minum nanti. Tenang. Tapi kalau masalah ceweknya cantik-cantik loh sini. Ya, Hmm. orang Dayak, suku Iya. Dayak itu cantik-cantik rata-rata banyakan. Cantik-cantik, putih-putih, ramah-ramah, pintar-pintar, nggak sombong lagi. Dayak ini banyak sukunya, Ah. ya. Ada sekitar 570 berapa gitu. Iya, itu daya tariknya itu. Berapa suku, banyak sekali. Tapi yang di sini yang terkenal itu banyak kan yang cantik-cantik nih kayak orang emak kulit, ya, kayak orang lekutau, kayak apa ini ya tadi yang udah orang ceritakan. Banyak lah kalau dari segi. Tapi kenapa dia Dayak ini kan putih-putih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, mirip betul dengan orang Cina 11-12. Ya kalau menurut cerita sejarah yang saya pernah dengar dari orang-orang tua Dayak dulu, memang mereka punya kayak seperti kendi-kendi atau tempayan-tempayan mereka itu tempayan-tempayan dari Cina semua. Jadi saya dengar ceritanya menurut sejarah mereka ini pelarian dari Cina sana. Tapi saya tidak begitu ngerti ya. Cuma ini ada yang sebagian cerita. Banyak sih versi cerita dari orang-orang suku Dayak ini. Ada yang bilang pelarian, ada yang mereka bilang imigrasi dari sana ke sini. Nah, tapi yang saya tahu kan ya memang ada kemiripan-kemiripan dari segi wajah ya, wajah oriental, Iya. kulit putih. Ya, itu dari Postur tubuhnya pun betul. persis. Jadi mereka ini lebih mirip dengan orang Cina daratan ya. Iya. Cina daratan atau bisa dikatakan kayak seperti Mongolia lah. Ya. Nah, seperti orang Cina Mongolia. Nah, buat teman-teman dimanapun berada, khususnya yang di luaran Kalimantan Utara, yang mau datang ke Tanjung Selor, nah ini saya kasih bocoran, ceweknya itu cantik-cantik. Nah, bagi yang mau mencari jodoh ataupun mau berkiprah di sini,
selain cantik-cantik, mereka tuh ramah, mau bergaul, mau belajar, terus pintar-pintar. Dia kalau masalah jodoh, kalau setahu saya dia nggak pilih-pilih. Enggak, maksudnya kan seperti kayak orang Dayak aja enggak. Banyak juga teman-teman saya nikah ya, orang Dayak ya, nikah sama orang Jawa, nikah sama orang Sulawesi, orang Sumatera. Nah, begitu pun dengan ceweknya. Betul. Dan yang lebih bagus lagi, yang lebih selling pointnya itu mereka ini bekerja keras. Nah, bekerja keras, kalau saya lihat sih jarang sih mengeluh kalau sananya tidak punya apa-apa gitu kan. Maka mereka tidak pernah mengganggu orang, mengucap syukur dalam segala hal. Jarang dia iri sama orang. Ketika mereka tidak mampu, otomatis mereka akan lari ke hutan karena mereka banyak ladangnya. Tapi kalau yang sudah berhasil, ada yang juga sudah jadi wakil gubernur, ada jadi wakil bupati, ada jadi bidan, jadi dokter, banyak sudah. Nah, ini promosi ya. Jadi di Kalimantan ini bukan cuma menyuguhkan keindahan alamnya, kekayaan alamnya, juga masyarakat atau penduduk asli. Nah, Kalimantan juga juga menarik. Tempat wisata juga ada. Dan di sini juga bukan hanya orang suku Dayak aja yang asli. Jadi maksudnya asli yang bisa dikatakan pribumi asli lah yang di sini. Ada juga suku-suku lain kayak seperti suku Bulungan sama suku Tidung. Mereka ini adalah Melayu yang memang sudah ada sejak lama di sini. Jadi sejak ada Tanjung Selor ini atau sejak adanya namanya Bulungan ini, mereka sudah ada dan mereka sudah dari zaman-zaman kerajaan lagi. Berarti ada 3 suku ya, ada Bulungan, Tidung sama Tidung. Dan bagusnya mereka itu kompak, tidak ada gesekan. Ya kan? Betul sekali. Nah, oke teman-teman, ternyata di Kalimantan ini memang unik ya. Apa yang ada di daerah Kalimantan belum tentu ada di daerah lain, termasuk sejarah-sejarahnya pun ya unik. Jadi saya merekomendasikan buat teman-teman dimanapun berada, terutama yang fresh graduate yang barusan lulus kuliah, punya skill, alangkah baiknya merantau, khususnya di Kalimantan. Kalau kita merantau di Jawa, merantau di Jakarta, di semua itu sudah biasa. Tapi kalau di Kalimantan itu sensasinya luar biasa, sensasional kata Zeus. Oke, kita sudah masuk di kilo 9. Oke. Nah, kita sudah memasukin kilo 9. Bentar lagi Polda. Kondisi lagi hujan ya. Gerimis mengundang. Dan juga di Kalimantan Utara ini memang khususnya di Kalimantan ya, ada sesuatu yang unik gitu. Uniknya itu gini, cuaca di sini nih tidak bisa diprediksi. Kayak seperti yang saya pernah pergi ke daerah Jawa ya. Di Jawa itu kalau hujan musim hujan sudah, kalau panas musim panas terus. Kalau di sini tidak bisa diprediksi, kadang panas, kadang tiba-tiba langsung hujan. Jadi betul-betul cuaca di sini tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang di sini hujan 100 meter atau 200 meter di depan itu nggak hujan. Nggak hujan, iya betul. Karena mungkin pengaruh letaknya ini ya di garis khatulistiwa itu ya. Bisa jadi. Nah, untuk teman-teman dimanapun berada, siapa yang mau berinvestasi tanah di sini sangat bagus. Nah, daripada kita belikan apa gitu kan, lebih baik kita berinvestasi tanah. Peluangnya untuk
harapannya sangat bagus sekali. Suatu daerah provinsi termuda di Indonesia tentunya akan maju terus pantang mundur. Nah, dulunya di sini sepi, sekarang sudah ramai dan tanah-tanah sudah mulai naik harganya. Ya. Semenjak ada ini ya, perencanaan pembangunan Ya. KIPI ini ya. KIPI ini kan saya dengar kemarin itu beritanya mengatakan bahwa di sana tuh akan dibangun pelabuhan terbesar se-Asia Tenggara ya. Kalau kurang lebih ceritanya begitu. Ini kayaknya perumahan komersil ini. Nanti tidak tahu perumahan, ya kayaknya perumahan komersil. Ya. Maju sudah Tanjung Selor ini. Ya. Nah, teman-teman dimanapun berada yang mau informasi tanah ya, silakan hubungin video saya, silakan komen di video saya dan tanya-tanya, nggak ada masalah. Saya akan memberikan di mana lokasi tanah strategis untuk bisa dimiliki oleh teman-teman semua. Mumpung harganya masih terjangkau. Betul, apalagi pengembangan di sini terus pembangunan. Ya, ini Bangunan kita di sudah mana, Pak? masuk ke Polda. Saya mau ingat-ingat dulu letak tanahnya. Kalau dulu saya lewat sini, lewat sana, lewat sini juga bisa. Sudah jauh sekali ya perumahannya ini. Iya. Bisa kan masuk sana, bro? Nggak bisa ya? Nggak tahu ya, saya kayaknya ada jalan sih. Nah, Gitu. kalau saya dulu lewatnya di sini. Nah, Polda, saya lewatnya di sini dulu, bro. Kapolda nih. Ya. Oke, teman-teman semua dimanapun berada, sekarang kita sudah sampai di kilo 9. Nah, sepi ya. Ini jalan poros mau menuju ke Tanah Kuning. Ini menuju tempat pembuangan sampah untuk bagi masyarakat Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Nah, di sini sebenarnya kan tanah-tanah masih banyak untuk dijual. Dan kalau sekarang saya kira harganya masih terjangkau. Bisalah buat teman-teman dimanapun berada yang mau investasi tanah di daerah Polda, silakan hubungin dan komen di video ini.